F1 is finally back. Akhirnya setelah winter break ya lama banget F1 kembali lagi dan kita bisa melihat 20 pembalap balapan di track dan balapan ini sangat menarik ya. Australian Grand Prix ini baru balapan pertama udah dikasih tantangan berat yaitu hujan. Yang namanya hidup ya begitulah ya, penuh dengan tantangan. Balapan yang benar-benar chaos dan gue akan beri rating 4,5 dari 5. Asli. Dah lah awal musim dimana deg-degannya tinggi ya kan, ditambah hujan, dah lah makin gemeteran gue nontonnya gitu. Oke lah, tanpa basa-basi langsung aja gue bahas pemenang dan pecundang GP Australia 2025. Sebelum ke pemenang dan pecundang balapan ini, gue mau bahas dulu sekilas prediksi-prediksi yang gue buat di video hari Kamis kemarin ya. Gue kemarin sebut Lando Norris pole. Bingo, bener. Pemenang ya. Iya, gue ngejinx ini. Sorry fans Oscar, sorry. Lalu Kimi Antonelli bakal out-qualified George Russell. Salah. Liam Lawson kalau lolos dari Q2 dan tapi bakal comeback ya. Ini sih bener. Gue bilang dia gak akan ke Q3 tapi malah stuck di Q1 doi. Dan dia tidak comeback, dia malah crash. Carlos Point, crash juga. Jack Doohan finish di kisaran P11, P13, crash juga. Dan gue bener, tapi soal cuaca gado-gado. Dan ini ya bikin seru balapannya tadi. Karena gue tuh selalu bilang ke kalian kalau cuaca gado-gado tuh pasti bakal seru dibandingkan wet race doang atau dry race doang. Oke, cuma beberapa ya bener. Ya wis lah ya nggak apa-apa, namanya juga blind rating. Kalau bisa nebak bener ya keren. Kalau semuanya salah ya wajar-wajar aja, kan blind rating. Gak adil banget ya mindsetnya. We don't care. Let me tell you, we don't care. Oke, jadi kita ke pemenang pertama yaitu Lando Norris. Asli, McLaren gacor banget ya dan bener-bener mengerikan pace mereka ya, sesuai dengan prediksi di testing. Race pace mereka tuh gacor banget. Dan sepertinya kedua pembalap bakal mendominasi setidaknya di awal musim. Lando benar-benar menunjukkan maturity di balapan ini. Sedikit cekuan pas hujan mulai turun, tapi ya itu normal lah karena mereka di depan dan di kondisi kayak gitu di mana gado-gado ya, lu tuh nggak punya reference harus ngapain, racing line-nya kayak gimana, terus basahnya di mana ya, lu yang pertama kali tahu gitu, jadi lu yang jadi reference gitu. Tapi selain dari itu bener-bener mampu balapan dengan bersih, ditekan nama Oscar, ditekan nama Max di akhir-akhir, masih tetap cool, calm, collected. Nah, Oscar, kita bicarakan dia sedikit ya. Walaupun dia ngebotol dan sayang banget ketukan home race terus berlanjut dan mungkin kena jinx dari gue juga, dimana pembalap Aussie juga lagi-lagi belum berhasil meraih podium sama sekali di sini. Tapi gue nggak akan masukin dia ke list pemenang atau pecundang karena dia mampu membawa mobilnya balik ke track dan finish di poin juga. Kalau misal dia DNF atau mungkin nggak dapat poin, itu udah straight ke list pecundang. Tapi ya sayang banget lah. Tapi damage limitation yang gokil dari dia ya kan, udah nge-beach mobilnya tapi masih bisa comeback dan dapat poin. Itu sih menurut gue keren banget sih ya, damage limitation yang bagus banget. Better luck next time ya. Tapi reaksi gue pas lihat dia tadi be like Hayya. Dan ya gue akui overtake dia ke Lewis Hamilton di akhir-akhir juga keren sih, walaupun membuat Lewis kehilangan amplitude sedikit, tapi untungnya balapannya udah kelar di situ ya. Pemenang kedua, nah jujur gue bingung harus masukin siapa, dan gue sih mau masukin Max ya, tapi performa seperti itu tadi ya lu expect lah dari dia, jadi ya udah gitu kan. Untuk melakukan performa seperti itu di kondisinya sekarang di mana Red Bull belum bisa menantang McLaren, jadi ya udah P2 itu menurut gue udah expected banget ya kan, atau mungkin sedikit lebih tinggi dikit lah karena Oscar ngeblunder, tapi ya udahlah. Jadi gue pemenang kedua nih akan gue berikan ke Alexander Albon. Hype besar tuh ada di Carlos Sainz dan Alex sedikit terlupakan, dan bahkan ada beberapa tuh yang udah mulai menghujat dia karena dia di praktis agak lelet dibandingkan rekan tim barunya. Namun di kondisi gado-gado, Alex benar-benar tampil bagus banget, mantatin Lewis dan bertahan sampai akhir untuk dapetin posisi keempat itu. Jadi gue salut ke Albono telah menshushkan beberapa haters dan keraguan bahwa dia tuh akan dibantai oleh Carlos. Malah Carlos yang terbantai sama cuaca ya kan. Sangat meresahkan. Williams benar-benar jadi tim yang bisa memberikan sedikit ancaman besar untuk beberapa top 4 tim. Lalu untuk pemenang ketiga, gue akan berikan ke Andrea Kimi Antonelli. Gue sudah duga dia bisa memberikan kejutan di balapan ini, dan walaupun gak terlalu disorot ya di balapan ini, sekarang disorot kalau dia spin doang ya, dia benar-benar menunjukkan mengapa dia dipilih oleh Mercedes, dan sayang aja dapat penalti itu di akhir-akhir. Namun udah bisa selamat di mana para rookie lainnya tuh nubruk, Kimi malah diem-diem bisa dapat top 5 di debutnya. Tentu ini masih permulaan dan masih banyak hasil-hasil fenomenal yang akan datang di masa depan untuk pembalap muda ini. Jadi gimana?
Akankah gue dihujat habis-habisan lagi di komen karena expect berlebihan ke pembalap muda ini? Entahlah, tapi dengan hasil ini ya not bad lah untuk sedikit buktikan kalau gue bener ya. Jangan so iya deh. Oke, kita ke pecundang ya. Dan ya, you know what? Gue akan berikan ke para rookie yang crash. Tapi denger dulu. Liam Lawson, Isaac Hadjar yang crash di mana balapan belum mulai itu, sorry banget ya, itu rookie mistake banget. Jack Doohan, di mana dia bisa bikin Flavio mulai memanggil pasukan Argentinanya dengan crash itu, dan Gabriel Bortoleto. Oh ya, ada satu rookie lagi tuh yang crash, dan ya kalian tahu lah siapa ya. Jujur aja, banyak orang prediksi balapan ini akan chaos, di mana para rookie pasti bakal kesulitan, atau bahkan banyak orang prediksi tuh mereka bakal bikin crash. Dan jujur, itu gue rasa kayak bercandaan aja ya kan sebenarnya, walaupun gue yakin mereka bakal ada spin sana sini, cuman gak expect aja dari seluruh rookie musim ini ya selamat cuman 2 ya di ronde pembuka ini. Jadi ya bukan bercandaan lagi, dan ini bakal jadi pelajaran penting oleh mereka untuk kedepannya. Gak apa-apa crash, tapi beberapa dari mereka sudah menunjukkan pace yang kenceng, dan gue yakin mereka bakal comeback stronger di Shanghai nanti. Ya, nggak semua kenceng sih, adalah yang benar-benar underperform, dan oke, nggak apa-apa lah. Cuman untuk para rookie yang crash, tapi tampil bagus sejauh weekend ini, khususnya Isaac Hadjar ya, jangan terlalu down. Kalian semua tuh udah keren kok, dan emang itulah nasib jadi rookie, di mana masih banyak yang perlu dipelajari. Olahraga ini kejam, tapi jangan biarkan itu membuat kalian patah semangat. Nah, ada waktu kurang dari seminggu untuk evaluasi kembali dan menaikkan motivasi lagi untuk dapat hasil bagus. Dan gue yakin kalian semua pasti akan memiliki momen untuk bersinar di musim ini. Asik, udah kayak motivasi adik-adik tercinta aja gue. Pecundang kedua, Ferrari. Hai, ya ini tim bener-bener dah ya. Oke, musim masih panjang, tapi ini bukan awal yang kita semua expect gitu ya. Dengan kondisi gado-gado di mana ada yang spin di depan dan lain-lain, harusnya kalian bisa manfaatin itu dan setidaknya meraih podium lah, 1 orang di podium gitu. Cuman ya mereka gambling dan tidak berhasil. Dan ya itu emang apes, tapi di saat yang sama juga strategi blunder juga. Lewis juga mengawali karir di Ferrari dengan berat, dimana dia tuh dipantatin Albon sepanjang balapan. Kesalip oleh pembalap yang awalnya kita kira sudah DNF tapi masih bisa comeback, di akhir-akhir kena salipnya lagi ya. Dan literally masih belum nyaman dengan mobil barunya, jadi kita bisa maklumin dari aspek itu. Untuk Charles ya, dia sudah melakukan segalanya, tapi posisi ke-8 merupakan hasil yang terbaik di situasi seperti itu ya, dan menurut gue bisa lebih baik lagi harusnya gitu. Gue expect mereka akan lebih kuat di Shanghai, apalagi sprint week, tapi ya ini bukan hasil yang baik. Apalagi gue baru aja prediksi Charles tuh bakal jadi juru musim ini. Dan ya kelihatannya akan sulit ini. Namun ingat, musim masih panjang dan apapun bisa terjadi. Tetap percaya proses. Dan mengingat ini benar-benar mobil yang teknologinya itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Cuman ya lagi-lagi seperti melihat jiwa-jiwa komedi Ferrari balik lagi di balapan ini ya. Apalagi tim radio Charles Leclerc soal air atau water ya. Apa coba? Gue ngakak sendiri nontonnya gitu pas dengernya. Ya bukan balapan yang menyenangkan untuk duo Ferrari, dan dua-duanya terlihat sangat frustasi banget ya. Bayangin aja Nico Hülkenberg di Sauber Traktor itu dapat poin lebih banyak dibandingkan duo Ferrari digabung ya. Kocak lah tim kuda poni ini. Udah musim lalu udah gue bilang kuda jingkrak lagi, musim ini balik lagi ke kuda poni. Pecundang ketiga, Carlos Sainz. Lagi-lagi gue rasa banyak sekali pembalap yang debut di tim barunya tidak berjalan dengan baik, dan salah satunya ya ini nih. Padahal ya hype dia gede dan dia bisa aja dapat podium, dan crashnya juga gimana ya di safety car ya padahal ya. Dan kalau dari yang gue lihat, Carlos ini emang bukan pembalap yang kelihatan nyaman kalau kondisi hujan. Namun kita kan expect smooth operator master class hari ini, namun ya itu pun tidak sesuai ekspektasi juga. Dan melihat Albon hasilnya kayak gimana tadi di balapan itu, ya gue expect hal yang sama dari dia kalau dia misalnya masih bisa bertahan. Cuman ya bukan debutnya manis, malah pahit banget ini. Tapi ada positif dari weekend ini karena Williams benar-benar telah step up banget dari musim lalu. Seperti prediksi gue, mereka akan menjadi kuda hitam musim ini dan terlihat seperti itu. Mereka berada di P4 klasemen sekarang, dan pertama kali mereka berada setinggi ini di klasemen sejak 2015 atau 2016 mungkin ya, atau 2017 bahkan. Jadi benar-benar gacor lah Williams, dan teruslah maju tim ikonik ini ya, biar kita bisa ngelihat tim-tim ikonik di depan lagi gitu. Balapan yang bikin keringetan asli, padahal di rumah gue sekarang tuh lagi sepoi-sepoi, tapi keringetan gue saking menegangkan balapannya. Dan ya awal yang benar-benar kacau balau ini, tentu tengah-tengah agak boring, tapi ya hal itu sangat di-expect lah ya, kayak awal akhir menegangkan dan di tengah-tengah boring. Ya seperti itulah. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu
ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Next week kita balik lagi di Shanghai. Jadi, bagi kalian yang sudah menonton, gue mengucapkan I'm Emma Watson. Thank you for watching.